Shalom jemaat Tuhan yang tetap beribadah online di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menuntun kita sehingga kita semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Mari kita akan segera mulai ibadah kita pada hari ini. Kita minta pimpinan Tuhan agar Tuhan yang memberkati memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Kami dalam keadaan yang baik, kami dalam keadaan sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang Kau curahkan buat kami. Terima kasih Bapa kalau sebentar kami akan datang menyembah Engkau. Kami akan datang Tuhan menghampiri tahta-Mu. Tuhan urapi kami semua Bapa. Biarlah Tuhan kami membawa jemaat-Mu ini mendekat kepada-Mu melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau berikan kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan saat ini. Di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan kami tetap terbang tinggi bersama dengan Engkau. Karena Engkau memberikan kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur. Yesus, haleluya. Yesus Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, sangat-sangat baik. Engkau tetap menuntun kami Bapa. Haleluya Yesus. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan Tuhan melalui pujian kami. Syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Syukur Bapa. Haleluya. Hanya kepadamu ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Jemaat sendiri nyanyikan lagu ini. Hanya kepadanya bukan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah
badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, ada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, ada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari sembah Dia. Dia yang memberi kekuatan buat kita. Ada kekuatan yang baru di dalam Dia. Sembah Dia. Yesus Tuhan kami, gloria haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu menuntun kami Yesus, kami bersyukur Yesus Tuhan, gloria haleluya. Kau layak disembah. Besar kuasa-Mu Yesus Tuhan, kuatkan kami Yesus. Urapi setiap umat-Mu Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu Bapa. Beri kekuatan dalam hidup Yesus. Yesus, gloria haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Ada kekuatan dalam hidup kami Bapa. Syukur Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
iman, kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, amin, amin Tuhan. Berharap dalam Yesus. Ajar kau Tuhan mendukung kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan lagi, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Katakan ajaib, ajaib kau Tuhan mendukung kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar kau Tuhan mendukung kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar dan bahkan Engkau menerima segala pujian kami. Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sembah kami Engkau sudah menerima sebagai persembahan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, jemaat JTCC yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Walaupun kita beribadah secara online dan berada di rumah masing-masing, saya percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita pada saat kita ibadah hari ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan mengasihi saudara-saudara sekalian.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan, waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada hari ini, kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami, menuntun umat-Mu yang saat ini beribadah di rumah atau di tempat mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Engkau memampukan kami untuk mengerti akan isi hati-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu ini yang tidak punya kekuatan kemampuan apapun Tuhan. Engkaulah yang berbicara, Engkaulah yang memakai hamba-Mu sebagai saluran berkat bagi umat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita memberi salam satu dengan yang lain di dalam kelompok keluarga maupun di mana kita berada, beribadah. Katakan, kekuatan dari Tuhan menguatkan kita dalam kondisi apapun. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema gereja kita adalah dalam Tuhan ada kekuatan. Saya akan memberi gambaran tentang apa itu kekuatan atau kuat yang dimaksud dalam tema. Di sini kita coba untuk mengamati jembatan. Kekuatan suatu jembatan itu tergantung dari fondasinya yang dibuat atau dirancang oleh arsitek atau ahli bangunan. Kita adalah jembatan dan Tuhan adalah arsitek atau ahli bangunannya. Jembatan yang kuat terbangun adalah dengan fondasi yang baik, yang sesuai dengan keinginan ahlinya atau arsiteknya. Jadi, bangunan itu dapat mengatasi gelombang air atau ombak yang menerpanya, bahkan beban yang melewatinya, itu apabila fondasinya kuat. Bagi kita pun sebagai jembatan harus mempunyai fondasi yang baik untuk menghadapi gelombang, masalah, dan beban hidup yang kita alami hari-hari ini. Bagaimana untuk menjadi atau mempunyai fondasi yang baik? Untuk menjadi jembatan yang kokoh, ada 3 poin yang saya mau bagikan buat saudara-saudara dan saya untuk kita renungkan dan kita belajar bersama. Mari kita buka kitab Samuel, 1 Samuel 17. Nanti Bapak Ibu akan baca dari ayat 1 sampai 58. Tapi saya akan mengambil beberapa kutipan dari ayat ini sebagai referensi dari firman yang saya bagikan pada hari ini. Pertama-tama kita berbicara di sini mengenai masalah atau persoalan yang ada yang begitu kita ketahui saat ini sangat-sangat berat, sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat menakutkan, yaitu COVID-19 dan krisis ekonomi. Saya tahu Bapak Ibu juga punya masalah-masalah yang lain seperti hal keluarga, masalah-masalah, problem-problem kerja dan segalanya.
itu ada dalam kehidupan kita saat ini. Dan saya akan bacakan firman-Nya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara Filistin, namanya Goliat. Dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. Goliat adalah seorang raksasa yang tingginya sekitar 6 hasta. Kalau kita berbicara ukuran hasta, 1 hasta itu 45 cm. Sehingga tinggi raksasa atau Goliat ini adalah hampir 3 meter tingginya. Dengan kata lain, sungguh besar Goliat ini, yaitu Goliat identik dengan masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Dan saudara-saudara ketahui, saya baca selanjutnya, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. 1 sikal ukuran beratnya adalah 11,4 kilogram. Jadi kalau sekitar 5.000, hampir sekitar 57 kilo beban atau baju yang dia pakai. Jadi betapa besar dan kuatnya Goliat ini yang akan dihadapi oleh Daud. Kita ketahui bahwa Goliat ini melambangkan masalah yang kita hadapi saat-saat ini, yaitu di mana COVID-19 dan krisis ekonomi ini sangat-sangat membuat bangsa kita, bahkan kita secara keluarga, mengalami banyak masalah dan kesulitan. Dan itu pun dapat digambarkan dalam ayat 11 dari firman Tuhan di 1 Samuel 17 ini. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saya ulangi 11b-nya, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita pun pada saat sekarang ini, kalau mendengar kisah atau peristiwa atau COVID-19 serta krisis ekonomi yang terjadi, sebagai manusia kita cemas. Sebagai kedagingan kita khawatir, bahkan mungkin kita takut. Begitu dahsyatnya dia menjalar atau dia terjangkit atau orang terjangkit, begitu dahsyatnya tanpa diketahui, dan banyak sudah korban. Bukan saja di Indonesia, tapi dunia pun mengalami hal yang sama. Terus sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi atau mempunyai pandangan yang baik tentang atau fondasi yang baik untuk menghadapi masalah ini? Mari kita lihat di ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoohan dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Daud berkata bahwa siapakah Goliat itu, atau dengan lain siapakah masalah itu.
kita punya Tuhan. Dan Tuhan kita dahsyat. Jadi dari ayat ini kita baca kembali saya ulangi kayak di ayat 26b saja. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemohkan barisan daripada Allah yang hidup. Jadi di sini Daud mengandalkan Tuhan. Poin pertama dari khotbah saya adalah mengandalkan Tuhan. Apakah tidak ada tantangan saat kita mengandalkan Tuhan? Mari kita buka ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ini adalah tantangan yang muncul dari Saul kepada Daud. Itu pun sering terjadi dalam iman percaya kita. Kita akan dengar cerita atau berita-berita, bahkan kabar, baik dari keluarga, dari mass media, dari sosial media, tentang bagaimana dahsyatnya ini COVID-19. Dampaknya mengakibatkan dampak terhadap pemecatan, PHK, orang tidak bekerja, juga banyak yang sulit mencari pekerjaan, sulit bekerja, perusahaan-perusahaan tutup. Jadi kalau kita lihat COVID ini sama dengan Goliat pada saat bangsa Israel menghadapi bangsa Filistin. Ini masalah yang begitu berat. Dan itu pun sering kita mengalami tantangan, bisikan atau omongan dari mass media atau juga dari internet, bahkan dari manapun, bahkan sering dari keluarga kita terdekat. Tetapi kita lihat apa respon daripada Daud. Jadi Daud di sini menanggapinya, kita baca di ayat 34 sampai 39. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajar, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggut, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia beristisar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Jadi di sini Daud memberi gambaran bahwa dia dalam mengandalkan Tuhan selalu mendapat perlindungan Tuhan dan mendapat kemenangan mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi.
Dan juga kita lihat di sini Daud mengandalkan Tuhan. Pada saat dia diberikan ketopong, baju sirah, ketopong dan segalanya, perlengkapan perang oleh Saul, dia tidak dapat memakainya karena dia mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara pun, saya percaya bahwa Tuhan mau dalam segala masalah, dalam menghadapi Goliat-Goliat masa kini, andalkan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Itu kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi jika kita mengandalkan Dia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, katakan bersama-sama kita, andalkan Tuhan. Amin. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita menghadapi masalah ini? Mari kita buka atau kita baca kembali, kita kembali ke Satu Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya di seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Kemudian, dan supaya segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhan lah pertempuran, dan Ia punlah menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saya ulangi ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi, sekali lagi, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kita lihat di sini bahwa Daud percaya, beriman bahwa dia dapat mengatasi Goliat, dan Goliat akan dihancurkan.
Saya dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan juga percaya bahwa COVID-19 juga akan dilenyapkan. Dilenyapkan oleh Tuhan. Karena Tuhanlah Yesus, Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Jadi poin 2 adalah Tuhan Yesus berkuasa. Jadi keselamatan atau terhindarnya kita dari masalah-masalah krisis ekonomi, masalah-masalah problem dalam kehidupan rumah tangga, masalah pekerjaan dan lainnya yang melanda kita atau juga melanda dunia saat ini, percayalah bahwa Allah berkuasa atas penyakit, atas keuangan kita, atas pergumulan kita, dan percaya kekuatan ada padanya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Dan poin terakhir, mari kita baca di 1 Samuel 17 ayat yang ke-50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tadi Daud perawakannya kecil dibandingkan dengan Goliat. Jadi kita juga tahu bahwa kita juga kecil dibandingkan dengan begitu hebohnya atau begitu dampaknya dari COVID-19 maupun krisis ekonomi. Dan kalau kita lihat juga alat yang digunakan oleh Daud adalah hanya batu dan umban. Itu sangat-sangat sederhana. Tapi yang kita harus lihat yang ada pada Daud, dan itu saya juga berharap ada pada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, adalah iman percayanya akan pertolongan Tuhan. Percaya Daud bahwa walaupun dengan segala hal-hal yang sederhana, atau dengan kata lain, dengan kita berdoa, kita berseru, kita memuji, memuliakan Tuhan, kita bersandar pada pertolongan Tuhan, percaya kita akan terlewati atau kita akan melewati, akan kuat menghadapi persoalan atau Goliat masa kini. Jadi kita ketahui bahwa pertolongan Tuhan buat Daud itu dahsyat sekali. Saudara bisa berpikir kelengkapan yang tadi saya udah katakan sebelumnya atau awalnya, kelengkapan Goliat itu begitu kelihatan sempurnanya secara mata dunia. Dunia boleh katakan Goliat itu atau COVID itu sungguh-sungguh kuat atau sungguh-sungguh berbahaya atau dahsyat. Tapi kita harus percaya Tuhan kita lebih berkuasa. Tuhan kita lebih kuat. Tuhan kita lebih hebat. Kalau kita pikir Daud mengambil 5 batu. Kalau kita baca di sini 5 batu dan umban, menggambarkan bahwa sebenarnya Goliat itu pada saat itu tidak hanya satu, tetapi banyak Goliat. Seperti Goliat-Goliat yang kita hadapi sekarang. Banyak masalah, banyak persoalan, gelombang-gelombang kehidupan, persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Seperti krisis ekonomi, COVID, pekerjaan, jodoh, dan lain sebagainya. Mari kita mengambil hikmat Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan menolong atau menyelamatkan kita.
Jadi apakah dengan umban atau batu itu bisa secara logik manusia bisa mematikan Goliat yang sudah begitu lengkap? Kenyataan yang kita tahu dari firman Tuhan ini, Goliat tumbang. Dan saya percaya bukan kebetulan batu itu bisa mengena jidat daripada Goliat, di mana di situ adalah titik lemah yang tidak dilindungi oleh ketopong. Saya percaya itu pun Tuhan akan berbuat bagi kita. Tuhan akan membuat kita memperoleh kemenangan dari titik-titik lemah permasalahan yang kita hadapi. Jadi, apakah dengan kepala yang dilindungi atau dengan ketopong yang ada di Goliat itu, Goliat tidak dapat dihancurkan atau tidak dapat dibunuh? Tidak, karena Tuhan selalu menyertai atau menolong Daud. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini diperoleh Daud hanya karena pertolongan Tuhan. Jadi untuk poin yang ketiga atau poin yang terakhir, percaya aku ditolong Tuhan. Dalam kondisi kesulitan, persoalan, problem, masalah yang kita hadapi, kita percaya kita anaknya, kita akan ditolong Tuhan. Saudara tahu anak-anak kecil. Kalau saudara lihat anak-anak kecil, itu selalu akan diawasi oleh orang tuanya di saat dia berjalan atau mulai berjalan. Dan apakah anak-anak itu tidak jatuh dalam melangkah atau berjalan? Jatuh. Tetapi selalu dia akan bangkit berdiri dan orang tuanya pasti menolong anak itu untuk bangkit. Begitupun Bapa kita di surga. Begitupun Tuhan Yesus. Dia akan menolong saudara pada saat saudara jatuh. Pada saat saudara tergeletak. Mari berusaha berdiri. Karena Tuhan dengan tangannya yang kuat akan mengangkat saudara untuk berjalan menghadapi masa depan yang penuh dengan sukacita, dengan susu dan madu. Itu janji Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Dan salah satu yang kita ketahui juga dari firman Tuhan, pada saat Petrus berjalan di atas air, dia dapat melakukan perjalanan. Tetapi pada saat angin dan gelombang itu begitu keras dan dia hilang konsentrasinya atau fokusnya kepada Tuhan, dia tenggelam. Tapi apakah Bapa atau apakah Yesus membiarkan dia tenggelam? Tidak. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan Tuhan Yesus mengangkat Petrus. Saudara dan saya pun demikian. Dalam kondisi terpuruk saat ini pun percaya Tuhan tolong saudara. Pertolongannya sempurna dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Mari sama-sama kita katakan, pertolongan Tuhan sempurna. Amin. Dan sebagai akhirnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadilah jembatan dengan fondasi yang paling sedikit 3 poin di atas yang saya sudah bagikan. Andalkan Tuhan,
percaya kuasanya dan pertolongannya pasti bagi saudara dan saya. Sehingga dalam Tuhan ada kekuatan. Bukan sebagai jembatan yang kuat bagi kita sendiri atau bagi diri kita saat diterpa gelombang dan beban berat, tetapi dapat juga saudara-saudara menjadi jembatan yang kokoh untuk dapat disandarin atau dapat disinggahin oleh perahu keluarga yang lain yang mau bersandar dan mau memberikan bebannya kepada saudara. Dan walaupun ada ombak, ada gelombang, ada beban melintasi saudara sebagai jembatan, saudara akan kuat. Dan bukan kekuatan untuk saudara sendiri, tapi saudara dapat membagi atau menjadi kekuatan bagi keluarga-keluarga yang lain. Menjadi berkat bagi orang banyak, bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan, kan kita boleh mengakhiri ibadah pada hari ini dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menerima berkat daripada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini, karena kasih penyertaan Tuhan supaya dalam kehidupan kami tetap kuat dan kami tidak perlu takut karena kami bersama dengan Tuhan. Karena oleh sebab itu ya Bapa, kami ucap syukur biarlah Tuhan kami tetap setia dan kami tetap berdoa dan mohon pertolongan daripada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan kami berterima kasih, kami menerima berkat daripada Engkau pada hari ini. Engkau sendiri ya Tuhan memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami. Semuanya itu Tuhan karena kemuliaan, karena kasih penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Terpuji bagi nama Engkau ya Bapa. Kami menerima berkat daripada Engkau, yaitu berkat dari Bapa di dalam kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.